Pendaki yang dinyatakan hilang saat mendaki ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen, akhirnya ditemukan. Minggu pagi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, survivor bernama Gavila Debbie Adrian, ditemukan di blind spot atau di jurang sangat dalam, sekitar 25 meter, dari jalan menuju Kawah Ijen. Beruntung, pendaki berusia 18 tahun itu ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah ditemukan titiknya, tim gabungan turun untuk melakukan evakuasi korban menggunakan troli penambang belerang. Demikian diterangkan Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, yang turut langsung melakukan evakuasi. Ia menerangkan setelah berhasil dievakuasi korban langsung diangkut ke Paltuding menggunakan troli penambang belerang, dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sempol untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kondisi korban pada saat ditemukan memang dalam kondisi lemas, tapi tak ada patah ataupun luka-luka berat, namun karena memang sudah tidak makan sejak hilang kemarin, jadi kondisinya lemas. Langsung dilarikan ke Puskesmas Sempol. Menurutnya, proses pencairan survivor sendiri berlangsung sejak pukul 7 pagi, yakni dengan membagi tim pencarian yang terdiri dari Basarnas, BPBD Bondowoso, TNI Polri, Sartowa Gunung Ijen, serta masyarakat sekitar. Titik pencarian dibagi menjadi 4 tim, jumlah per timnya beragam, dari 5 orang sampai ada yang 12 orang, kemungkinan Debbie jatuh pada dini hari ke depan. Seluruh wisatawan yang mau mendaki ke Kawah Ijen, wajib menunjukkan KTP Kawah Ijen aman, asal pendakiannya mengikuti aturan dari pemandu yang mengenal medan. Dari Bondowoso, Bagus RTV mengabarkan. Pendaki Oh ya Mas, itu kemarin mereka ber-14 orang dengan teman-temannya sesama santri. Mereka memang sengaja datang ke Ijen mungkin untuk menyaksikan Blue Fire. Mereka berangkat jam 10 malam insya Allah kalau tidak keliru, karena Blue Fire hanya bisa disaksikan jam 1-2 malam. Akhirnya sampai pagi ternyata seorang anak yang bernama Debbie Ardian ini tidak pulang ke rumah. Akhirnya dengan orang tuanya dicari sampai maghrib, ternyata tidak ada kabar. Nah, dari sanalah akhirnya kita mencoba mencari ke tempat wisata yaitu Kawah Ijen, dan pagi harinya kami dengan semua rekan-rekan baik keluarga dan pemerintah desa sepakat untuk mengadakan pencarian. Alhamdulillah sekitar jam 10 yang bersangkutan Ananda Debbie Ardiansah kita temukan dalam keadaan sehat walafiat di kedalaman jurang sekitar 150 sampai 200 meter. Himbauan untuk warga atau pendaki yang akan mendaki kita hanya berpesan kepada semua pengunjung wisata ataupun visitor untuk lebih berhati-hati dan usahakan untuk selalu kompak kalaupun beriringan dengan teman-teman atau saudara. Jangan sampai terulang ya Pak Kades. Jangan sampai terulang ya Mas. Siap, terima kasih Pak Kades. Waktunya. Dari dasar itu tim Basarnas menentukan arah pencarian cuma di sekitar titik ditemukannya handphone dan baju. Kondisi korban gimana dan? Kondisi korban lemas karena satu malaman di atas, dan memang korban pun sendiri meninggalkan jejak. Jadi korban sendiri tahu kalau dia tersesat. Jadi dia sudah meninggalkan handphone. Dia melepas bajunya, meninggalkan bajunya. Sudah itu dia menabur uang juga, uang 10 ribuan itu sepanjang jalan untuk mengetahui bahwa yang korban ada di sekitar. Di titik ditemukan di mana korban? Di dalam jurang kurang lebih kalau dari puncaknya itu kedalaman 150 meter. Berapa jam dari ditemukannya dan proses evakuasinya? Proses evakuasi bagaimana? Dilaporkan jam 8 malam, terus dapat kita evakuasi jam 12.30.
Dan ini langkah-langkah dari kepolisian sendiri apa kepada sejumlah pengunjung wisata khususnya di Kawah Ijen? Ya, tadi kami berkoordinasi sama BKSDA serta pengelola Ijen untuk bagaimana menentukan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Salah satunya adalah tadi juga termasuk saran dari Pak Dandim untuk bagi wisatawan yang akan naik ke atas meninggalkan KTP. Berikut juga nanti ada arahan singkat dari pengelola. Disiapkan juga nanti guide atau pembimbing jalannya, penunjuk jalan. Berikut juga nanti akan ada pemeriksaan barang-barang bawaan sehingga dari pemeriksaan tersebut akan diketahui apakah cukup atau tidak untuk kelengkapan yang bersangkutan naik, untuk mengantisipasi kejadian yang sama tidak terulang kembali. Oke, himbauannya mungkin dan persiapan yang dilakukan oleh para pendaki yang akan naik ke Ijen. Ikuti instruktur, ikuti instruksi dari pengelola. Kalau memang tidak tahu, monggo untuk dipandu oleh pemandu yang sudah pengalaman di wilayah tersebut. Lalu jaga sikap untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak